Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 59, Undangan. Para ahli yang menerima tugas itu kembali satu persatu. Dongfang Yu, diikuti oleh pria berambut coklat, adalah orang terakhir yang tiba, tetapi penampilannya tampak agak tidak wajar. Baguslah kalau akhirnya masih ada 15 orang yang hidup, kata Tuan Huo acuh tak acuh sambil melirik sekilas. Namun, semua orang tampak terpesona. Lebih dari 30 orang di alam laut spiritual luar biasa menerima misi ini, tetapi hanya 15 orang yang selamat pada akhirnya. Dengan kata lain, lebih dari separuh orang tewas selama misi berlangsung. Beberapa dibunuh oleh murid-murid dari Sekte Tianhuan, sementara yang dibunuh oleh sesama peserta ujian mungkin tidak sedikit. Jian Wushuang berpikir dalam hati. Ambil contoh Dongfang Yu. Awalnya ia diikuti oleh 5 orang ahli bela diri, tetapi sekarang hanya tinggal pria berambut coklat yang terluka parah. Jadi, Jian Wushuang tahu betul bagaimana keempat orang lainnya tewas. Siapapun yang memiliki cincin interspatial harus memberikannya kepadaku, kata Tuan Huo. Di antara 15 orang yang selamat, 10 orang maju untuk menyerahkan cincin mereka. Pada saat itu, Ten Huo mengeluarkan sebuah daftar dan mencatat nama-nama mereka. Setelah mencatat nama mereka, Tuan Huo melambaikan tangannya dan melemparkan cincin emas kepada mereka. Ini adalah cincin naga emas milikmu. Tanda cakar itu melambangkan pangkatmu dalam pengawal naga emas. 1 tanda cakar melambangkan pengawal naga emas bercakar 1, sedangkan 2 melambangkan pengawal naga emas bercakar 2. Mulai hari ini, kalian adalah anggota pengawal naga emas, kata Tuan Huo dengan keras. Setelah menerima cincin tersebut, Jian Wushuang dan 9 orang lainnya yang telah menyelesaikan tugasnya, segera menggunakan darah mereka untuk mengikat cincin tersebut. Apakah ini cincin interspatial? Jian Wushuang menyadari ruang yang terdapat di dalam cincin interspatial saat dia memeriksanya dengan pikirannya. Kemudian dia tertawa dan berkata, cincin interspatial ini akan membuatnya lebih mudah untuk membawa barang. Kamu pasti sudah kelelahan setelah menyelesaikan tugas ini, jadi kamu bisa beristirahat sejenak sebelum kembali ke kota Qingdong. Setelah mengatakan ini, Tuan Huo melirik Jian Wushuang dan berkata, si kecil, ikutlah denganku. Jian Wushuang merasa terkejut saat dia mengikuti Tuan Huo ke samping. Si kecil, kau pandai sekali bersembunyi. Aku tidak menyadari sedikit pun kekuranganmu saat kau dikalahkan oleh Dongfang Yu dalam 3 ronde 3 hari yang lalu. Tuan Huo melirik Jian Wushuang sambil tersenyum. Jian Wushuang hanya tersenyum canggung. Jika aku tidak salah, kamu pasti punya dendam dengan menara bulu darah, kan? Tuan Huo tiba-tiba bertanya. Kulit Jian Wushuang langsung berubah. Sepertinya tebakanku benar. Jelas bagi Tuan Huo saat melihat perubahan ekspresi Jian Wushuang. Setiap tindakan pasti ada alasannya. Pasti ada alasan bagimu untuk lebih memilih menyerahkan mukamu dan membiarkan Dongfang Yu mengalahkanmu dalam 3 ronde di Istana Anak Naga Emas. Namun, selama misi ini, kau membunuh semua orang dari Menara Bulu Darah. Jadi, kukira kau pasti punya perseteruan besar dengan Menara Bulu Darah. Mendengar itu, Jian Wushuang hanya bisa mengangkat bahunya, menjawab dengan suara yang dalam, sebenarnya, aku punya dendam dengan Menara Bulu Darah. Kecuali aku mati, aku tidak akan pernah berhenti membalas dendam. Kecuali kamu mati. Tuan Huo mengerutkan kening. Menara Bulu Darah adalah organisasi pembunuh nomor 1 di dinasti Tianzong. Tindakan mereka sangat kejam dan ekstrim. Di dinasti Tianzong, ada banyak orang yang memiliki dendam dengan Menara Bulu Darah, yang tidak ada habisnya, tetapi Provinsi Tianan bukanlah provinsi utama tempat Menara Bulu Darah beroperasi. Kekuatan tersembunyi mereka yang berbahaya tidak dapat diremehkan. Jika Anda ketahuan oleh mereka, Anda akan mendapat masalah besar, kata Tuan Huo sambil tersenyum. Tapi jangan khawatir, kapasitas rehabilitasi Istana Naga Emas kita selalu bagus dan secara umum, tidak mungkin untuk membiarkan jalannya misi ini. Oleh karena itu, meskipun kamu telah membunuh beberapa ahli bela diri Menara Bulu Darah, kamu tidak perlu khawatir akan ketahuan oleh orang-orang Menara Bulu Darah. Aku tahu, kata Jian Wushuang dan mengangguk. Tapi jangan khawatir, Istana Naga Emas kita selalu pandai menangani akibatnya. Secara umum, tidak mungkin informasi misi ini bocor. Oleh karena itu, meskipun kamu telah membunuh beberapa ahli dari Menara Bulu Darah, kamu tidak perlu khawatir menjadi sasaran Menara Bulu Darah. Anak kecil, kamu pasti pernah mendengar tentang Istana Naga. Tuan Huo tiba-tiba bertanya. Tentu saja aku punya. Jian Wushuang mengangguk dengan berat. Akan jauh lebih mudah jika kamu sudah tahu tentang Istana Naga. Apakah kamu tertarik untuk berkultivasi di Istana Naga? Tanya Tuan Huo sambil tersenyum misterius. Pergi ke Istana Naga untuk berkultivasi. Jian Wushuang bertanya dengan heran. Istana Naga adalah tempat suci yang penuh dengan para jenius luar biasa. Jian Wushuang selalu ingin bergabung dengan kelompok seperti Istana Naga, tempat yang penuh dengan orang jenius dan monster. Bisakah aku bergabung dengan Istana Naga? Jian Wushuang langsung bertanya.
Aku tidak yakin apakah kau benar-benar dapat bergabung dengan Istana Naga untuk berkultivasi. Namun, berdasarkan kinerjamu di Sekte Tianhuan, kau dapat dengan mudah membunuh seseorang di puncak alam inti emas awal hanya dalam 2 gerakan sementara kau hanya berada di alam laut spiritual. Ini luar biasa dan kau benar-benar dapat disebut monster, jadi kau memiliki peluang yang sangat bagus untuk memasuki Istana Naga. Karena itu, jika kau bersedia menunggu, aku akan meminta Duta Naga Emas untuk datang dan memeriksa kekuatanmu yang sebenarnya begitu kita kembali ke kota Kingdong. Selama kau bisa mendapatkan pengakuan dan rekomendasi dari Duta Naga Emas, kau akan memiliki kesempatan untuk berkultivasi di Istana Naga. Tuan Huo berhenti sejenak dan melirik Jian Wushuang setelahnya, jadi saya akan bertanya sekarang, apakah Anda ingin pergi ke Istana Naga untuk berkultivasi? Ya, tentu saja aku mau, Jian Wushuang mengangguk dan berkata segera, tanpa ragu-ragu. Istana Naga adalah tempat suci untuk berkultivasi. Banyak talenta di dinasti Tianzong yang ingin bergabung dan berkultivasi, dan Jian Wushuang tidak terkecuali. Lagi pula, seorang pendekar yang berkultivasi secara membabi buta sendirian bisa saja menjadi ahli, tetapi jika dibandingkan dengan pendekar yang memiliki banyak sumber daya dan dibimbing oleh para ahli, ia tetap saja kalah. Jian Wushuang memiliki kemampuan luar biasa dalam ilmu pedang karena ia mengikuti ayahnya dalam berlatih ilmu pedang sejak ia masih kecil. Oleh karena itu, ia tahu betul bahwa ada perbedaan besar antara memiliki guru dan belajar sendiri. Haha, aku akan segera mengaturnya untukmu setelah kembali ke kota Kingdong. Selain itu, tidak masalah jika kamu akhirnya tidak masuk ke Istana Naga, tetapi begitu kamu masuk ke Istana Naga, kamu tidak perlu peduli dengan menara bulu darah. Karena Istana Naga akan melindungi murid-muridnya yang berbakat dengan ketat, bahkan menara bulu darah sulit menemukan kesempatan untuk membunuhmu, dan bahkan jika ada kesempatan, mereka tidak berani membunuh murid-murid Istana Naga. Tuan Huo berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Jian Wushuang berbinar lagi. Apa yang paling dikhawatirkannya? Tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat, kesempatan yang tidak diberikan oleh menara bulu darah kepadanya. Jika ia bergabung dengan Istana Naga, ia dapat tumbuh perlahan selama beberapa tahun ke depan di bawah perlindungan Istana Naga. Ia bahkan akan memiliki kesempatan untuk tumbuh cukup kuat untuk membuat menara bulu darah memperlakukannya dengan serius, bahkan mungkin takut padanya.